Shalom Elohim, puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman. Saya berdoa dan berharap Bapak Ibu sekalian sehat, ya, bahagia, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan apapun yang Bapak Ibu kerjakan berhasil ya, di dalam segala hal. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk dukungannya selama ini, itu sangat memberkati kita semua, terutama untuk para ya yang menonton pelayanan ini. Terima kasih ya, Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu semua, hari ini kita akan bertemu dengan seorang murtadin yang luar biasa. Beliau berasal dari Poso, namun keturunan Jawa ya, bernama Pak Suparman Hadi. Beliau dulu begitu radikal dan terlibat aktif dalam perang saudara di Poso pada saat itu ya, kerusuhan di Poso. Dan bahkan membakar gereja ya, dan sangat senang pada saat itu membela agamanya. Namun beliau menikah dengan seorang wanita yang beragama Kristen, dan puji Tuhan istrinya adalah seorang yang kuat dalam beriman, menjalankan ibadahnya dan sangat yakin dengan keselamatannya bahwa hanya Yesus Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Jadi istrinya ini melakukan penginjilan kepada beliau dan sampai kapanpun beliau janji tidak akan pernah menyembah manusia. Ya, karena Yesus dianggapnya adalah manusia, bukan Tuhan. Tetapi terjadilah suatu peristiwa yang luar biasa di mana istri dari Pak Suparman Hadi ini sakit keras, yaitu kanker payudara, Bapak Ibu sekalian. Dan di dalam sakitnya inilah istrinya bersikeras untuk tidak mau dioperasi, tidak bersedia untuk dipotong payudaranya. Dan dia yakin bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan dia. Karena dia bilang, daripada saya dioperasi lebih baik saya mati. Wow, iman yang luar biasa Bapak Ibu. Dan disinilah terjadi sebuah pergumulan, tetapi istri dari Pak Suparman Hadi ini tidak henti-hentinya terus menginjili Pak Suparman Hadi supaya mau bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya, Bapak Ibu sekalian? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Ya, shalom saudara kekasih dalam Kristus, berjumpa lagi dengan saya Aliudin. Hari ini saya ada di Poso. Nggak main-main, saya ada di danaunya. Ini danau Poso di belakang saya. Dan ada di sebelah kanan saya terbentang danau Poso yang indah, sangat luar biasa, cantik, pemandangan indah luar biasa. Tetapi sayang sekali karena hari ini baru selesai hujan, jadi mendung, cukup mendung, tadi hujan cukup deras, jadi pemandangan kurang bisa kita lihat dengan baik. Saya menyapa Anda, saya ada di Poso, Sulawesi Tengah. Saya berjumpa dengan seorang bapak yang sangat luar biasa, dulu yang sangat kejam, dulu sangat sadis bapak ini. Dulu bapak ini membakar banyak gereja, membakar pembunuhan terjadi sangat luar biasa di Poso. Tetapi sebelum kami berbicara lebih jauh, berbincang arahnya ke situ, saya mau tanya. Ya silakan Bapak, dengan Bapak siapa dan bagaimana dulu waktu di Muslim. Kebetulan Bapak ini agamanya juga dulu Islam. Jadi tentunya punya pengalaman yang Bapak ini alami ya. Jadi Bapak bisa ceritakan nama Bapak dan dari mana asalnya Bapak dan bagaimana apa yang Bapak lakukan dulu waktu masih Muslim. Saya belum bertanya bagaimana Bapak percaya dengan Tuhan. Bapak hanya menjawab bagaimana waktu Bapak dulu Muslim, apa yang Bapak lakukan. Dan silakan bisa perkenalkan kepada pemirsa, orang-orang yang menonton kita saat hari ini. Silakan Bapak. Ya, nama saya Pendeta Muda Suparman Hadi. Saya lahir dari keluarga Muslim di kota Poso, dan Poso adalah salah satu daerah yang pernah konflik SARA, konflik agama, dan saya terlibat dalam konflik itu. Dan di saat banyak orang membakar gereja, salah satunya saya juga ikut terlibat dalam pembakaran gereja, rumah-rumah ibadah orang Kristen, karena waktu itu saya belum kenal Tuhan. Ya. Waktu kerusuhan itu apa yang Bapak lakukan? Ya, karena kami waktu itu namanya perang SARA, nuansa SARA. Jadi dari kedua keyakinan itu
mempertahankan masing-masing Imannya. imannya, dan masing-masing tidak senang dengan iman yang orang lain. Dan waktu itu banyak juga masjid dibakar, dan kita juga bakar gereja juga, bakar rumah-rumahnya orang-orang Kristen yang ada dalam kota pada waktu itu. Namanya perang yang nuansa SARA. Saya dengar Bapak membakar gereja juga dan bahkan rumah-rumah ya. Iya, betul. Pada situasinya waktu itu orang yang terlibat dalam kerusuhan pasti ikut semua waktu itu. Situasinya waktu itu. Jadi setiap hari bawa parang gitu. Ya namanya situasi perang, ya dengan sendirinya mempersenjatai masing-masing dengan segala macam persenjataan. Saya dengar banyak sekali yang mati. Itu bisa ceritakan sedikit, katanya banyak mati, di mana-mana mati, orang-orang mati bergelimpangan. Silakan Memang- bisa ceritakan sedikit. Memang pada waktu itu memang tidak diekspos, tapi kenyataan di lapangan memang terjadi begitunya. Karena orang, kalau namanya perang antar kelompok itu tidak seperti perang SARA, perang antar agama. Kalau perang antar kelompok itu masih hitung-hitungan, masih pikir-pikir. Tapi kalau berbicara tentang keyakinan, mati, orang akan berani walaupun mati sekalipun. Itulah perang mempertahankan iman. Ya, bagaimana Anda melihat katanya mayat-mayat banyak di sungai atau di kota atau apa dia bisa Ya, ceritakan Ya, sedikit? situasinya pada waktu itu memang kelihatannya masa itu sudah tidak bisa dipisah dalam jangka waktu berhari-hari bahkan berminggu-minggu, sehingga banyak korban pada waktu itu. Ya seperti saya katakan tadi bahwa korban itu bisa saja terjadi karena masing-masing mempertahankan iman. Itu bukan mempertahankan soal kelompok, perang kampung atau apa, tapi kalau berbicara tentang iman, mati sekalipun orang berani. Kenapa Anda punya pikiran seperti itu? Ya pada waktu itu Habis-habisan ya, mati. di saat waktu itu kan di saat saya belum kenal Tuhan juga, kekristenan di mata saya itu adalah tidak baik. Kekristenan di mata orang Muslim di tengah kota waktu itu adalah orang Kristen itu tidak bisa memberikan contoh, arogan, pemabuk, dan hal-hal yang tidak baik. Itu pada waktu di saat saya belum kenal Injil dan belum kenal Tuhan. Terus saya mau tanya, bagaimana dengan keluarga Anda waktu itu? Keluarga Anda bagaimana? Apakah mereka Muslim yang taat atau bagaimana? Bisa ceritakan sedikit tentang Ya, keluarga? kalau keluarga memang keluarga Bapak, Ibu. dari keluarga Muslim. Ibu saya seorang haji juga. Keluarga saya, kakak-kakak saya banyak yang haji juga. Ibu haji, Ya, dan- kakak-kakak haji ya. Dan keluarga kami adalah keluarga yang taat beragama. Taat beragama ya. Ya. Nah, terus saya mau tanya ini, bagaimana perjumpaan dengan Yesus waktu itu sehingga bisa meyakini, mengimani, inilah Yesus Tuhanku. Bagaimana itu? Bisa ceritakan sedikit? Awalnya saya kenal Tuhan karena lihat mujizat. Melihat mujizat. Tapi awal dari itu, di saat kami masih ada di Kota Poso sebelum kerusuhan terjadi, Tuhan pertemukan dengan seorang perempuan, pacar saya waktu itu, dan kami pacaran 10 tahun. 10 tahun pacaran ya. Pacar saya itu adalah seorang Nasrani Oh. dan saya seorang Muslim. Hmm. Kami ingin membangun hubungan itu lebih panjang ke jenjang perkawinan, tetapi terkendala dengan keyakinan. Dengan agama ya. Ternyata mantan pacar saya dulu itu seorang perempuan yang taat sekali, dan dia seorang pendoa. Pendoa. Dan saya juga seorang Muslim, dan kami masing-masing bertahan sehingga 10 tahun lebih kami tidak bisa diikat dalam satu ikatan perkawinan. Hmm. Tahun 97 kami diikat dengan perkawinan adat Poso, adat Pamona, sehingga kami bisa berkeluarga. Dan pada waktu itu kerusuhan pertama terjadi. Setelah kerusuhan pertama itu, saya tidak melihat bahwa itu adalah nuansa SARA. Kerusuhan kedua, baru di situ ada nuansa SARA, dan kami tidak bisa hidup bersama karena kami beda keyakinan. Saya akan bawa ke kota di Poso, dia seorang Nasrani. Saya akan berada di daerah sini, daerah Centena, saya seorang Muslim. Sehingga kami berpisah, dan saya ikut dalam kerusuhan, pecahnya kerusuhan kedua di Poso itu sampai ke kerusuhan ketiga. Di saat saya kenal dengan Tuhan, Bagaimana waktu itu istri? Istri dibawa kemana? istri saya bawa di Tentena sama Nah, orang tuanya, dan sama orang saya tuanya. ke Poso di kota. Saya ikut perang di Poso. Di kota? Iya.
Kan isi orang Kristen. Anda tidak ada niat untuk membunuh keluarga istri atau saudara-saudaranya? Karena berlawanan. Pasti itu ada. Ada. Sebenarnya pasti itu ada. Karena itu visi, itu misi itu. Orang kafir itu darahnya halal. Orang kafir, orang murtad dia itu darahnya halal. Itu jadi waktu itu saya posisinya berada di tengah. Nah, dan saya tidak tahu itulah Tuhan kita yang ajaib, yang saya tidak pernah melihat apa yang Tuhan mau buat dalam kehidupan saya. Satu kesaksian, di saat setelah habis kerusuhan itu kami pindah ke satu daerah, tepatnya di daerah kota Luwuk, karena saya tidak bisa hidup di Tentena dan dia tidak bisa hidup di kota. Kami ke Luwuk. Setelah dari Luwuk baru kami tinggal di Tentena. Awal perjumpaan saya dengan Tuhan adalah karena saya melihat mujizat. Tahun 2002 istri saya, maaf, dia kena kanker payudara. Kanker ya, kanker payudara. Oke ya. Dan dari pacaran dia sering menginjili saya. Tidak henti-hentinya dia menginjili saya, memperkenalkan Yesus, memperkenalkan Isa Al-Masih. Menceritakan tentang Karena dia Isa, seorang Nasrani yang tekun sekali. Nah, pada waktu itu saya tidak bisa menerima. Tapi di saat 2002, di saat istri saya kena kanker, di saat dia menginjili saya sudah enak, sudah titik nadir saya yang terakhir. Sudah enak ya. Dengar tentang Yesus itu saya sudah Maka saya tantang dia. Kalau Yesusmu bisa menyembuhkan kau punya kanker payudara, saya angkat tangan, saya bilang. Karena saya yakin, siapa sih yang sembuh kanker payudara? Saya selama hidup saya tidak pernah lihat orang sembuh dengan medis, dengan terapi, operasi kanker payudara itu. Kayak seperti kita potong batang pisang, habis dipotong 2 jam tumbuh lagi. Saya tantang dia, kalau Yesusmu bisa menyembuhkan kamu, saya angkat tangan. Tapi saya yakin tidak mungkin. Itu dulu mujizat itu. Terus bagaimana dengan istri? Istri saya tetap semangat. Dia nanti kau lihat nanti bagaimana Isa Al-Masih itu, sedangkan orang mati saja dia bangkitkan. Oh, istri bilang begitu ya? Cuma ini dia bilang, orang pendarahan dia bisa sembuhkan, orang yang buta bisa melihat. Saya bilang saya tahu itu, tapi itu dulu. Sekarang sudah tidak ada. Tapi dia bilang sekarang mujizat dari dulu sekarang sampai selama-lama tetap ada. Maka saya buktikan, proses selama 2 tahun lebih dia menderita kanker payudara. Puncaknya 2006, puncaknya penyakit itu berakhir dengan cara pecah kankernya. Pecah 1 bulan kemudian dia mukanya sudah pucat, sudah kehabisan darah, dia sudah tidak bisa tidur. Saya mau bawa ke rumah sakit, dia tidak mau. Dia bilang kalau saya sembuh dengan medis, mendingan saya mati saja. Oh, dia bilang gitu? Ya, kalau saya sembuh dengan medis, mendingan saya mati saja. Nah, maka proses itu dialami. Saya biarkan dia ada kamar tertentu untuk dia. Dia berdoa, dia menangis kepada Tuhan. Saya tanya, kenapa kau menangis? Ya, saya harus menangis seperti saya minta dengan Bapak. Amin. Saya harus merengek-rengek sama Bapak. Sekali waktu nanti Bapak akan iba lihat saya punya air mata. 2 tahun kemudian pecah kanker payudaranya. Beberapa bulan kemudian saya sudah pikir di saat pecah payudaranya itu, saya pikir saya akan pulang kembali ke kota karena dia pasti mati. 1 bulan kemudian pendarahannya tidak berhenti. Saya bawa di rumah sakit tidak mau. Sampai bocor, sampai minta maaf, payudaranya itu sampai kempis. Tinggal kulit. Saya pikir di sini waktunya istri saya meninggal. 1 bulan kemudian, 2 bulan, 3 bulan tidak mati. Menjalan ke 5 bulan berhenti pendarahan dan mukanya sudah mulai merah-merah ulang. Mulai ada semangat hidupnya, ada terus. Di saat dia sakit itu, dia berhenti menginjili saya, dia berhenti memperkenalkan saya tentang Yesusnya. Dan setelah itu 6 bulan kemudian lukanya itu sudah tertutup kembali, padahal lubangnya besar, sudah kelihatan tulang rusuknya. Saya pikir dia pasti mati. Ternyata 6 bulan kemudian disembuhkan, pelan-pelan disembuhkan. 1 tahun kemudian payudaranya yang habis itu tumbuh.
Wow. sempurna seperti kanan. Wow, luar biasa. Saya terkagum-kagum. Saya tidak bisa bicara, saya tidak bisa tidur berminggu-minggu. Saya pikir ada memang DP Yesus ini. Ada betul dia punya Yesus. Ketika waktu itu baru saya bilang sama orang tuanya, waktu kami dulu bersama, saya bilang sama tua, saya ingin kenal dengan Isa Al-Masih. Tolong bagaimana caranya? Saya mau ingin dibaptis. Keluarga ribut. Itu sudah sehabis kerusuhan 2006. Keluarga ribut. Keluarga kita. Keluarga yang di pihak istri. Siapa yang tekan kamu? Siapa yang paksa kamu? Saya bilang tidak. Saya melihat itu. Justru mujizat. keluarga bertanya ya. Saya melihat itu mujizat itu terjadi dengan mata kepala saya sendiri, terjadi dengan berproses bertahun dan berbulan setelah proses itu. Dan waktu itu saya belajar, saya bilang saya ingin kenal dengan Tuhan. Maka proses itu saya kenal dengan Tuhan. Saya menjadi seorang Kristen. 2006 waktu itu saya mendapat tantangan pertama di saat saya menjadi seorang Kristen. Tantangan dari keluarga sendiri. Ada seorang yang saya mau sebutkan namanya. Dia tidak senang melihat saya pindah keyakinan. Tidak mau melihat saya menjadi seorang Kristen. Suatu ketika saya ditangkap dan saya disodorkan dengan senjata api di kepala. Dia tanya, saya dengar situ sudah masuk Kristen, sudah masuk gereja dan sudah dibaptis. Saya sebagai manusia biasa, saya takut. Karena baru seumur jagung saya sudah diperhadapkan dengan harga Yesus yang tidak ternilai. Tapi waktu itu iman saya tumbuh. Dan saya katakan, ya, saya sudah menjadi seorang Kristen, saya sudah masuk gereja dan saya sudah dibaptis. Tidak hitung detik, dia langsung kutik. Dia tarik pelatuknya 2 kali, tidak meledak. Dia turunkan senjata itu dengan tidak sengaja, dia periksa dan dia kutik. Meledak luar biasa senjata itu. Karena ledakan begitu kuat, dia lari. Saya sudah tidak bisa lari. Saya tersungkur di tanah. Saya menangis. 2 kali pelatuk ya. Dua kali pelatuk ditarik, tidak meledak. Pelatuk yang ketiga kali ditarik meledak. Dan dia lari karena ada ledakan yang kuat. Saya tersungkur, saya sudah lemas, kayak sudah tidak ada tulang-tulang saya. Saya menangis. Saya bilang inilah harga Yesus. Amin. Tidak bisa dibayar. Tapi dengan keadaan itu, dengan saya sudah diuji dengan harga Yesus, saya harus menjadi seorang Kristen. Kalau dulu di sana seorang militan, saya menjadi orang Kristen, jangan cuma Kristen yang biasa. Saya harus menjadi seorang Kristen juga. 2012 saya sekolah pendeta. Oke, sabar dulu. Waktu menjadi percaya dengan Tuhan itu, bagaimana dengan keluarga yang di Muslim? Apa reaksi mereka? Ada tantangan kah atau apakah? Silakan. Keluarga saya di Muslim adalah keluarga yang cukup bijaksana dan mengerti, karena mereka pikir iman atau keyakinan itu adalah pilihan. Saya mengucap syukur punya keluarga Muslim yang bijak dan mereka masih ada di sosial. Oke, lanjutkan silakan. Dan setelah saya sekolah pendeta, saya harus melayani Tuhan. Saya menjadi seorang pendeta, saya punya niat, saya harus membawa jiwa, saya melaksanakan amanat agung Tuhan. Amin. Pergilah beritakan Injil. Amin. Saya tidak menyangka dulu yang saya seorang yang tidak kenal Tuhan menjadi seorang yang mengenal Tuhan, menjadi hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta dan membawa banyak jiwa. Saya membawa jiwa dengan materai baptisan, sudah ratusan orang saya baptis. Saya Amin. kepada Tuhan. Ratusan Dan orang ya. Tuhan pakai saya secara luar biasa. Saya pelayanan di mana-mana sampai di suku-suku terasing dimanapun Tuhan tempatkan, saya setia melayani Tuhan sampai sekarang. Amin. Wah, Bapak Ibu yang kasih, luar biasa ini perjumpaan saya dengan Bapak kekasih ini. Luar biasa pengalaman dia yang begitu kejam membakar gereja. Saya sebelumnya sudah mendengar bagaimana pembunuhan itu
Di sungai-sungai banyak orang mati, di jalan-jalan banyak orang bergelimpangan. Ya, beliau tidak sharingkan banyak hal di situ. Inilah kesaksian beliau dan menghadapi bagaimana tantangan istri sakit bertahun-tahun, tidak pulih-pulih, tidak sembuh-sembuh, bahkan menginjili beliau tolak, beliau tidak meyakini, beliau tidak percaya, tetapi mujizat Tuhan terjadi, istri disembuhkan dari payudaranya, dipulihkan kembali sempurna sampai saat hari ini, sehingga beliau mempercayai, mengimani Yesus Tuhan dalam hidupnya, dan sekolah Alkitab, belajar dan menjadi pemberita Injil kemana-mana. Dan tadi sudah dengar banyak ratusan orang sudah dibaptis dan dilayani oleh Bapak Kekasih ini. Ya, Bapak Kekasih, kita akan tutup ini. Mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan kepada saudara-saudara yang menyaksikan, baik orang-orang kita, saudara-saudara kita, sepupu yang di seberang, dan orang-orang Kristen yang percaya dengan Tuhan. Silakan, ada sesuatu yang disampaikan? Saya hanya mengatakan Closing kita ini, ya silakan. kepada saudara-saudara kita yang Kristen juga, yang kenal Tuhan, jangan keselamatan itu dipermainkan. Amin. Tapi Yesus sudah begitu besar berkorban untuk keselamatan manusia di seluruh dunia ini. Dan walaupun dikatakan itu kita Kristen, seorang Kristen yang menjadi ahli waris kerajaan surga, tetapi kita harus tahu juga bahwa firman itu adalah panduan kita menuju ke surga. Supaya jangan dikatakan bahwa surganya orang Kristen itu surga murahan. Kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan melakukan firman. Jangan kita dikatakan juga dalam firman, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Berarti kita harus tahu apakah kita di golongan orang yang terpanggil atau cuma yang terpilih atau bagaimana. Karena di situ juga dikatakan orang benar saja hampir-hampir tidak masuk ke dalam surga, apalagi dengan orang fasik. Saya hanya berpesan tuh, di saat kita sudah pegang keselamatan, Tuhan berikan keselamatan, pegang itu dan lakukan itu keselamatan itu, dan dengan takut dan gentar dan setia kepada Tuhan. Karena keselamatan itu tidak ternilai harga. Demikian. Amin. Terima kasih, setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih saudara kekasih dalam Kristus. Saya menyapa Anda dimanapun Anda berada saat hari ini. Doa kami menyertai Bapak Ibu yang kekasih dimanapun Anda berada. Tetap teguh, kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Luar biasa. Inilah perjumpaan kami. Sekali lagi sampai berjumpa lagi. Salam sehat, kuat selalu, damai di hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mujizat yang terjadi dalam hidup Pak Suparman Hadi luar biasa ya. Beliau menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan istrinya dan membuat beliau menjadi percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan satu-satunya Juru Selamat dunia. Dan kita melihat juga ketika beliau menjadi seorang Kristen, penyembah Yesus Kristus, beliau sempat ditodong, diancam untuk dibunuh dengan pistol. Namun ketika pistol itu ditembakkan, tidak terjadi letusan sampai 2 kali. Tetapi ketika yang ketiga diarahkan ke tempat lain, pistol itu meledak. Wow, luar biasa. Tuhan sungguh melakukan mukjizatnya yang luar biasa. Dan disitulah Pak Suparman Hadi semakin berapi-api di dalam Tuhan, dan akhirnya beliau menjadi seorang pendeta yang dipakai Tuhan luar biasa sampai hari ini, bahkan banyak membawa jiwa dari seberang menjadi penyembah-penyembah Yesus Kristus dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita terus berdoa dan terus mendukung pelayanan para petobat-petobat baru yang semakin hari semakin dimunculkan oleh Tuhan di muka bumi di Indonesia. Dan biarlah itu menjadi kesaksian buat kita semua, supaya nama Yesus ditinggikan dan Tuhan dimuliakan di muka bumi. Mari Bapak Ibu sekalian, kita terus mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Kita terus berdoa, kita terus meratapi jiwa mereka supaya terjadi lawatan Tuhan, terjadi revival, terjadi episkiazo dalam hidup mereka, dan terjadilah pengalaman rohani yang luar biasa bersama Tuhan Yesus. Tuhan mengasihi kita semua Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.